Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas soal-soal prediksi UTU UGM tahun 2022. Bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan ujian mandiri, silakan ditonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas mapel kimia ya. Jadi kita mulai dari soal nomor 16 dulu. Pada reaksi kesetimbangan, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H-nya minus X. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri sebab reaksi tersebut bersifat eksoterm. Oke, jadi ini tentang pergeseran kesetimbangan ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah suhu, ya. Oke, suhu teman-teman, kalau misal dia dinaikkan, akan mengarah ke arah ekso. Kalau suhunya diturunkan, akan mengarah ke arah endo. Oke, jadi karena ini tadi suhunya diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Oke, reaksi ini, reaksi kesetimbangan NH3 atau pembentukan amonia ini delta H-nya minus, artinya reaksi ke kanannya itu eksoterm. Kalau minus itu eksoterm ya, berarti reaksi ke kanan atau reaksi pembentukan amonianya adalah eksoterm. Kalau dia bilang suhunya diturunkan, tadi kan diturunkan itu akan mengarah ke endoterm ya. Karena ke kanan itu ekso, berarti endoterm itu ke arah kiri. Ya, ke arah sebaliknya. Berarti jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri bernilai benar. Karena kalau diturunkan akan mengarah ke endoterm, endoterm itu di kiri, ke kiri, bukan ke kanan ya. Jadi pernyataan 1 benar. Sebab reaksi tersebut bersifat eksoterm. Ini juga benar ya, reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Reaksi ini bernilai eksoterm, artinya kalau suhunya diturunkan dia akan mengarah ke endo, berarti ke kiri gitu. Tapi kalau reaksi ini sendiri dia adalah reaksi eksoterm. Oh salah, sorry. Mas Piko barusan dihapus aja ya. Oke. Pernyataan 1 bernilai benar. Sekarang pernyataan 2, reaksi tersebut bersifat eksoterm. Maksudnya adalah jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke kiri sebab reaksi tersebut bersifat eksoterm. Berarti reaksi setelah suhu diturunkan ya. Nah, reaksi setelah suhu diturunkan itu bersifat endoterm dong. Nah, diturunkan itu kan ke arah endoterm ya. Berarti reaksi tersebut bersifat endoterm harusnya. Karena reaksi ke kiri itu adalah reaksi yang mengarah ke endoterm. Berarti salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang C, benar dan salah. Oke, sekarang kita lanjut. Oh iya, ini belum ya. Nomor 2, ada konsentrasi. Yang ketiga, suhu, konsentrasi, volume. Dan yang berikutnya adalah tekanan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 17. Jika 100 ml larutan 0,1 m HA direaksikan dengan 0,8 gram NaOH, kemudian larutan tersebut ditambah dengan Aquades sampai volume 1 liter, maka akan diperoleh. Oke, jadi ini reaksi antara asam lemah HA ya, HA dengan NaOH akan menghasilkan NaA, garam dan air gitu ya. Terus molnya HA berarti di sini 100 kali 0,1 sama dengan 10 mmol. Ya, molnya si NaOH berarti 0,8 dibagi 40 ya. NaOH itu 42,3 ditambah 1 ya, 40. 0,8 per 40 berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Mol atau 20 milimol ya.
Oke, 20 milimol. Oke, berarti mula-mula reaksi sisa, mula-mula HA-nya ini 10, NaOH-nya 20 milimol. Oke, berarti yang bereaksi adalah 10 karena dia sebagai reaksi pembatas yang lebih kecil ya. Terus reaktan berkurang, produk bertambah, ini habis, yang ini sisa 10, sisa 10, sisa 10, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang sisa ini adalah basa kuat teman-teman sama garam ya. Kalau yang sisa basa kuat berarti larutan ini bukan buffer dan juga bukan hidrolisis ya, bukan buffer dan juga bukan hidrolisis. Reaksi apa? Ini berarti larutan apa? Ya larutan basa aja ya, berarti nomor 1 salah karena larutan buffer dengan pH 4 min log 2, buffer bukan buffer ya. Kalau nomor 1 salah, nomor 3 udah pasti salah. Berarti kita cek nomor 2 nih. Larutan basa dengan pH 13 plus log 2. Oke. Di sini kan molnya 10 ya. Oke, berarti ini kan basa kuat. Berarti cara menghitungnya ya OH- sama dengan molaritas dikali valensi ya. Molaritas itu mol per volume. 10 per, di sini volumenya 1 liter teman-teman ya. Berarti 1 dikali valensinya 1. Berarti OH-nya, volumenya 100 mili ya. Mili, ini berarti 100. Oke, berarti ini 10 pangkat min 1. Berarti POH-nya sama dengan 1, pH-nya sama dengan 14 kurangi 1 sama dengan 13. Oke. Berarti yang pernyataan 2 juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang nomor 4 atau yang opsi do, larutan yang membirukan lakmus benar. Karena ini yang sisa adalah basa, berarti larutan ini bersifat basa dan basa itu membirukan lakmus. Lakmus merah sama lakmus biru semuanya berubah menjadi biru. Ya. Oke, berarti soal nomor 17 jawaban yang tepat adalah yang do. Sekarang kita lanjut soal nomor 18. Senyawa alkohol berikut ini yang bersifat optis aktif adalah, optis aktif itu syaratnya harus punya C chiral. Harus punya C chiral, atom C chiral. Ini C karbon ya. C itu kan punya 4 tangan ya teman-teman. Nah, C chiral itu apa sih? C chiral atau atom C chiral adalah C yang 4 ikatannya mengikat gugus yang berbeda. Mengikat gugus yang berbeda. Ya, 4-4-nya mengikat gugus yang berbeda. Jadi misal di sini Cl, di sini H, di sini CH3, di sini OH gitu ya. Ini kan 4-4-nya beda semua. Berarti atom C ini adalah atom C chiral. Gitu. Sekarang kita tentukan dulu dari senyawa 1 sampai 4 yang punya C chiral siapa? Berarti dia optis aktif gitu ya. Kita gambar dulu yang 2 propanol. Reaksi pertama 2 propanol. Oke, propanol itu C-nya 3 dan 2 OH-nya di nomor 2, berarti seperti ini. Ya, ini berarti H, ini CH3, ini CH3. Apakah dia punya C chiral? Enggak, ya. C yang pertama dia sama-sama mengikat 3H, berarti bukan C chiral. C kedua juga bukan C chiral karena sama-sama mengikat CH3 ya. Yang ini juga sama bukan. Berarti 1 bukan optis aktif, 3 juga bukan. Kalau 1 bukan, 3 bukan ya. Kalau nomor 2 sekarang, nomor 2 benar. 2 metil 2 butanol. Butanol itu C-nya ada 4. Ya, terus metilnya di nomor 2. Metil itu C, CH3 ya. Terus 2 butanol, OH-nya juga di nomor 2. Oke, dari sini berarti CH3, di sini CH2, di sini CH3. Oke, apakah dia punya atom C chiral? Yang ini udah jelas bukan karena sama-sama mengikat 3H. Yang ini juga bukan karena ada 2H, sama-sama mengikat 2H. Yang ini, apakah ini chiral? Enggak, karena dia mengikat CH3 dan CH3 yang sama ya. CH3 juga sama bukan? Oke, berarti senyawa 2 metil 2 butanol bukan optis aktif karena nggak ada C chiralnya. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi yang nomor 4. Ya, pernyataan nomor 4. Sekarang kita tulis aja. Kita beneran
cek apakah dia punya C chiral ya. Butanol itu 4 dan OH-nya di nomor 2 seperti ini CH3, berarti ini H, ini CH2, ini CH3 gitu ya. Ya, C chiral tuh yang ini teman-teman. Nah, dia mengikat 4 atom yang beda-beda, 4 gugus beda-beda. 1H, 1 CH3, 1 OH, 1 CH2. Beda-beda kan? Berarti pernyataan 4 atau senyawa keempat ini merupakan senyawa yang bersifat optis aktif, sehingga opsi yang benar adalah opsi yang do. Pernyataan yang benar berkaitan dengan energi ionisasi unsur adalah: 1. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Betul ya, energi ionisasi itu deskripsinya adalah benar ini, energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Ini benar ya. Terus kalau nomor 1 benar, nomor 3 juga benar. Langsung kita cek nomor 4 aja ya. Kalau 4 salah ya berarti jawabannya 1, 2, 3. Ya bisa jadi 1, 3 juga deh ya. Kita cek nomor 4 deh. Ya sekalian juga nomor 2 guys. Ini kan satu jenis ya. Energi ionisasi unsur K lebih kecil dari Na, lebih kecil dari Rb. Oke. Dalam satu golongan, ya ini kan satu golongan nih, K, Na sama Rb. 1A ya. Ini ada apa aja? H, Ri, nah. Ini kan ya. Nah, H, Ri, Na, K, Rb, Cs. Ini ya. Berarti dalam satu golongan ini kita identifikasi energi ionisasinya trennya gimana. Oke, energi ionisasi itu kan energi yang digunakan untuk melepaskan elektron. Ingat, jari-jarinya itu gimana sih? Dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar apa kecil? Dari atas ke bawah. Jari-jarinya akan semakin besar. Jari-jari semakin besar karena elektronnya akan semakin besar. Ya, elektronnya akan semakin, kulitnya semakin banyak. Bukan elektron, jumlah nomor atomnya ya. Nomor atomnya akan semakin banyak sehingga kulitnya akan semakin banyak sehingga jari-jarinya semakin besar. Nah, kalau jari-jari besar teman-teman, jari-jari besar, maka ikatan antara inti ya dan elektron terluar itu lemah. Kalau lemah gimana? Sehingga elektron mudah dilepas. Kalau elektronnya mudah dilepas, berkaitan dengan energi gimana? Energi itu kan, energi ionisasi itu kan energi yang digunakan untuk melepas. Kalau semakin mudah dilepas, maka energi yang digunakan semakin kecil. Ya, energi ionisasi kecil. Oke, berarti jari-jari semakin besar, maka ikatan antara inti dan elektron terluar lemah, sehingga elektron mudah lepas. Kalau ikatannya lemah kan mudah dilepas berarti ya. Kalau mudah dilepas, elektronnya mudah dilepas, maka energi yang digunakan untuk melepasnya nggak banyak, kecil gitu ya. Sehingga energi ionisasinya Na ya itu lebih besar daripada K dan lebih besar daripada Rb gitu. Jadi energi ionisasi unsur K lebih kecil daripada Na, apakah benar? K lebih kecil daripada Na? Benar, K lebih kecil daripada Na. Terus apakah K lebih kecil daripada Rb? Salah, K lebih besar daripada Rb ya harusnya ya. Energi ionisasi unsur K lebih kecil daripada Rb. Oke, salah ya, berarti yang ini salah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Berarti opsi yang tepat adalah opsi yang A. Oke teman-teman, sudah mulai paham kan? Kita lanjut ya di soal berikutnya. Faktor-faktor berikut yang dapat meningkatkan probabilitas tubrukan antar molekul reaktan adalah: 1. Memperkecil ukuran reaktan, 2. Pengadukan, 3. Pemanasan, 4. Penambahan katalis. Oke. Jadi untuk meningkatkan probabilitas atau kemungkinan antar molekul itu tabrakan, yang pertama dilakukan adalah benar memperkecil ukuran reaktan. Ya. Jadi kalau misalnya ukurannya itu semakin kecil, maka kan luas permukaannya akan semakin banyak, maka kemungkinan dia bertuburkan akan semakin besar daripada yang misal ini ukurannya segini sama segini ya. Kemungkinan bertuburkannya ya bisa jadi ini nggak tuburkan sama ini, kadang dia
meleset gitu ya. Tapi kalau misal ini satu balok ini aku bagi menjadi 8 atau aku bagi menjadi 9 ya, terus disuruh bertubrukan sama satu kayak gini misal, berarti kan kemungkinannya akan semakin besar. Soalnya ada 9 orang nih, anggap aja. Awalnya ada 1 sama 1, kemungkinan tubrukannya kecil. Kalau misal ini kita masukkan ke dalam suatu kotak, terus ada satu balok sama satu balok. Kalau misal kita goyang-goyangkan, kemungkinan tubrukannya kan rendah. Karena cuma 1 lawan 1. Tapi kalau 9 lawan 1, maka kemungkinan tubrukannya akan semakin sering. Berarti nomor 1 benar. Kalau nomor 1 benar, nomor 3 benar. Nomor 2 pengadukan, benar juga. Sekarang kita ambil contoh, misal pelarutan gula dalam air ya. Gula yang nggak diaduk sama gula yang diaduk di dalam air, maka larutnya lebih cepat yang mana? Yang diaduk kan? Karena kalau diaduk berarti kan ada perlakuan memaksakan partikel-partikel gula itu bertabrakan sehingga larut. Kalau misal nggak diaduk, ya udah larutnya itu lebih lama karena nggak ada perlakuan apapun gitu. Oke, berarti 1, 2, 3 benar. Penambahan katalis. No, penambahan katalis itu tidak meningkatkan probabilitas tubrukan, hanya katalis itu tidak ikut di reaktan teman-teman. Dia itu hanya mempercepat suatu reaksi, tapi tidak ikut terbentuk di reaktan maupun di produk. Jadi nomor 4 itu salah, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Oke teman-teman, gimana? Sudah mulai paham? Itulah tadi 5 soal prediksi untuk UGM tahun 2022 mata pelajaran kimia. Apabila teman-teman masih ingin latihan soal lebih banyak lagi, silakan ditonton video-video kami di channel ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Apabila kalian yang sedang mempersiapkan ujian mandiri UGM, sekali lagi aku doakan semoga lancar dan semoga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan dan hasil yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.